Anggota tim komunikasi gugus tugas COVID-19 Reisa Broto Asmoro menyebutkan obat dexamethasone bukanlah pencegah corona dan harus digunakan atas pengawasan dokter. Sementara itu jumlah pasien positif COVID-19 masih terus bertambah menjadi total 43.803 orang. Mohon berhati-hati ya Bapak Ibu, karena dosis dan lama penggunaan dexamethasone diberikan berdasarkan usia, kondisi, dan reaksi pasien tersebut terhadap obat. Penderita yang telah mengkonsumsi untuk jangka panjang tidak boleh menghentikan konsumsi obat secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan dokter. Penggunaan untuk jangka panjang juga ada efek sampingnya. Jadi, ikuti saran WHO Indonesia seperti di bawah ini. 1. Obat ini direkomendasikan untuk kasus konfirmasi yang sakit berat dan kritis, yaitu kasus yang membutuhkan ventilator dan bantuan pernapasan. 2. Obat ini dianjurkan karena akan mengurangi jumlah kematian sebesar 20-30% dari kasus-kasus tersebut. Ketiga, obat ini tidak memiliki dampak atau bukan terapi untuk kasus-kasus konfirmasi yang sakit ringan atau tanpa gejala. Keempat, nah ini penting saudara-saudari, Bapak Ibu, obat ini tidak memiliki khasiat pencegahan. Ini bukan penangkal COVID-19, ini bukan vaksin, ini merupakan kombinasi obat-obatan. Pemakaian obat-obat steroid untuk COVID-19 hanya dibolehkan dalam pengawasan ahli, para dokter, dan dilakukan di sarana dengan fasilitas yang memadai. Dari kasus yang kita periksa ini kita dapatkan konfirmasi positif sebanyak 1.041 orang, sehingga akumulasinya menjadi 43.803 orang. Kalau kita lihat distribusi dari kasus positif yang kita laporkan hari ini, Sulawesi Selatan melaporkan 207 kasus konfirmasi baru dan 43 kasus sembuh. DKI Jakarta 141 kasus baru dan 126 sembuh. Jawa Timur 140 kasus baru dan 103 sembuh. Sumatera Selatan 84 kasus baru dan 31 sembuh. Bali 81 kasus baru dan 13 sembuh. 19 provinsi melaporkan kasus di bawah 10. Bahkan ada 6 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada kasus baru. Sehingga kasus sembuh yang kita dapatkan pada hari ini adalah sebanyak 551 orang, akumulasinya menjadi 17.349 orang. Kasus meninggal 34 orang sehingga total menjadi 2.373 orang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau kesiapan Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang jelang pelaksanaan kegiatan santri di era new normal. Sementara itu, Menteri Agama memastikan pengurus pesantren harus menerapkan protokol kesehatan ketat kepada para santri selama berkegiatan di pesantren. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau kesiapan Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur jelang dibuka kembali kegiatan belajar mengajar di era new normal. Selain mengecek masjid dan asrama santri, Khofifah juga memeriksa ruang makan para santri. Di sini Gubernur Jawa Timur membuat simulasi penataan kursi makan agar antar santri tetap terjaga jarak. Rencananya Pondok Pesantren Tebu Ireng akan mendatangkan para santrinya pada akhir bulan ini. Bagaimana penyiapan pesantren Tebu Ireng sebagai pesantren yang sehat, pesantren yang bersih, dan pesantren yang kira-kira bisa menjaga seluruh santri, terutama pengasuhnya, dari kemungkinan pandemi COVID-19. Sementara itu dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI, Menteri Agama Fakhrul Razi memberikan 4 ketentuan utama bagi pesantren yang akan dibuka kembali, yaitu membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di pesantren, memiliki fasilitas dengan standar protokol kesehatan, sekolah memiliki surat keterangan aman COVID-19 dari pemerintah setempat, serta seluruh perangkat pesantren dan para santri memiliki surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian masalah-masalah protokol kesehatan selama di pesantren tentu saja berlaku umum. Kami tentukan misalnya
Di setiap tempat harus memakai masker, buka masker hanya boleh pada saat mandi, misalnya cuma pakai contoh. Kemudian dia tetap menjaga jarak di semua tempat. Setiap akan masuk kelas harus dicek dulu suhunya. Kemudian juga tidak boleh menghindari kegiatan-kegiatan yang menggerombol. Usahakan pada saat tidak belajar dia berada di tempat terbuka, olahraga yang dengan tetap menjaga jarak di tempat terbuka, kalau bisa di bawah sinar matahari dan sebagainya. Harapan kami dengan ini, anak-anak dapat belajar kembali, tetapi tetap terjaga kesehatannya. Pembukaan kembali kegiatan belajar mengajar di institusi pendidikan di masa pandemi corona ini berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di Kota Malang, 2 minggu setelah pemerintah Kota Malang mencabut PSBB, jumlah pasien COVID-19 terus bertambah. Salah satu pasien COVID-19 yaitu ibu hamil 6 bulan bersama bayinya meninggal dunia. Ruang isolasi RSUD Kota Malang pun penuh. Jumlah pasien positif COVID-19 di Kota Malang, Jawa Timur terus meningkat. Total sudah 9 orang positif, 1 diantaranya ibu hamil yang dimakamkan di TPU Samaan Kota Malang Kamis siang kemarin. RSUD Kota Malang yang menjadi rumah sakit rujukan pasien isolasi COVID-19 pun penuh. Bertambahnya jumlah pasien dan munculnya kasus-kasus temuan baru, termasuk klaster keluarga di kawasan Mergosono, Kedung Kandang, Kota Malang, adalah konsekuensi saat tindakan tracking yang dilanjutkan dengan swab terus dilakukan secara masif. Makin masif, rapid test atau swab test, tracingnya makin progresif, maka kita sudah harus melakukan antisipasi kemungkinan akan muncul kasus-kasus baru. Jadi makin kita melakukan tracing yang masif, akan ketemu lagi kemungkinan yang reaktif, lalu yang reaktif di swab test, maka sangat berpotensi kemungkinan munculnya kasus-kasus baru. Data COVID-19 Kota Malang pertanggal 18 Juni tercatat pasien positif COVID-19 sebanyak 126 orang, meninggal dunia 9 orang, sembuh 42 orang, dan pasien dalam perawatan sebanyak 75 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 15 orang dari hari sebelumnya, di mana tanggal 17 Juni, total pasien positif mencapai 111 orang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sebuah desa di Sidoarjo, Jawa Timur ditutup karena belasan warganya terpapar COVID-19. 3 diantaranya meninggal dunia. Akses keluar masuk di Desa Ketajian Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur ditutup. Warga setempat dilarang keluar rumah jika bukan untuk alasan penting. Tamu dari luar pun tidak diperkenankan masuk. Penutupan desa ini menyusul 14 warga yang dinyatakan positif COVID-19. 3 diantaranya meninggal dunia. Penyebaran COVID-19 di wilayah ini diduga berasal dari aktivitas pasar. Ya, sebenarnya di Desa Ketajian, Kecamatan Gedangan ini boleh dikatakan penyebaran yang berawal dari beberapa keluarga, dan penanganannya memang kalau boleh dikatakan agak terlambat. Ada yang MD. Berapa orang dan? 3 orang. Menurut hasil tracing itu ada beberapa hal yang menyebabkan di sini ada beberapa yang terkonfirm dan meninggal. Salah satu diantaranya karena ini dekat pasar juga. 9 warga kini dirawat intensif di rumah sakit, sementara sisanya menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat bersepeda seorang diri, terutama di malam hari. Seorang pesepeda terluka di bagian perut dan kehilangan ponsel saat menjadi sasaran begal di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Seorang pesepeda yang terpisah dari rombongannya menjadi sasaran begal di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Saat sedang melintas di tepi jalan, tiba-tiba dua pelaku yang menggunakan sepeda motor dari arah berlawanan datang menghampiri. Salah satu pelaku turun dan melukai korban dengan senjata tajam. Ponsel korban pun raib dibawa kabur pelaku. Seorang petugas keamanan mengaku melihat peristiwa ini. Saksi sempat berteriak dan berupaya menghentikan pelaku, namun gagal. Sementara korban terluka di perut bagian kiri. Nah, itu saya lagi posisi ada di luar. Pas saya lagi ngeliat handphone, tiba-tiba ada motor putar balik. Pas ada motor putar balik, saya mau masuk ke dalam tuh. Tiba-tiba pas saya dengar ada suara, ada orang sepeda malah yang kena begal itu. Pas kena begal ya, saya teriakin kan. Tuh begal langsung pergi gitu bang. Pas tuh begal pergi ya saya tolongin lah ke sini orangnya. Dia kena sajam di sebelah kiri kayaknya. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini dan memburu kedua pelaku. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pengisi suara pertama karakter Shizuka dalam seri anime Doraemon berbahasa Indonesia, Prabawati Sukarta, meninggal dunia. Suara Prabawati saat menjadi Shizuka akrab di telinga anak-anak di era tahun 90-an. Kamu mau main ke rumahku? Iya, aku mau. Anak-anak di era tahun 90-an pasti akrab dengan suara Prabawati Sukarta. Dengan panah itu bisa sampai. Setiap minggu pagi, kemunculan suara Prabawati yang mengisi suara Shizuka di seri animasi Doraemon selalu dinanti. Prabawati Sukarta adalah pengisi suara karakter Shizuka dalam serial animasi Doraemon sejak pertama kali rilis di Indonesia tahun 1990-an hingga tahun 2006. Pengisi suara Shizuka pernah mengalami 4 kali pergantian. Pengisi suara Shizuka dalam serial Doraemon generasi pertama, Prabawati Sukarta, kini telah pergi untuk selama-lamanya. Prabawati meninggal dunia dalam usia 64 tahun. Selain menjadi pengisi suara, Prabawati juga dikenal sebagai salah satu mantan penyiar RRI Jakarta. Kabar berpulangnya Prabawati diunggah akun media sosial @IndonesiaVoiceTalent. Prabawati dikabarkan tutup usia pada Senin 15 Juni 2020. Menurut keluarga, Prabawati mengalami sakit ginjal sejak lama. 5 tahun terakhir, ginjalnya mengecil dan harus menjalani cuci darah. Terima kasih Prabawati Sukarta telah mengisi hari-hari masa kecil kami. Ya, jadi ingat salah satu serial animasi favorit ya, tahun 90-an. Betul, dan tentu saja ini membawa duka, turut berduka bagi beperginya Prabawati, pengisi suara Shizuka. Kita ke informasi berikutnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi membacakan pledoi atau nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sebelumnya Imam dituntut 10 tahun penjara terkait kasus suap dana hibah KONI. Sidang lanjutan terdakwa Imam Nahrawi terkait kasus suap dana hibah KONI dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hingga saat ini sidang masih berlangsung secara online atau daring. Hal ini dilakukan untuk memenuhi protokol kesehatan demi mencegah penyebaran COVID-19. Sebelumnya jaksa menuntut Imam Nahrawi dengan hukuman 10 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Imam dan asisten pribadinya Miftahul Ulum diduga menerima suap 11,5 miliar rupiah dari mantan pejabat KONI.